Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, bagi masyarakat Indonesia, bambu bukanlah tanaman asing. Tumbuhan yang termasuk jenis rumput-rumputan ini memiliki banyak manfaat. Bagi masyarakat pedesaan, bambu biasanya digunakan untuk bahan bangunan seperti tiang, dinding maupun atap. Namun, bambu juga bisa dibuat kerajinan dan alat-alat dapur seperti tampah dan bakul. Di daerah Kulon Progo, Yogyakarta, terdapat penyandang disabilitas yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan beraneka macam olahan dari bambu. Bapak Miskijo, pria yang sejak lahir tidak bisa melihat ini, sudah lebih dari 45 tahun berjualan tampah dan bakul yang terbuat dari bambu. Sejak umur 16 tahun, Bapak sudah pandai membuat macam-macam alat yang terbuat dari bambu. Kan masih kecil saya udah belajar buat tenggok, Mas. Terus lama-lama buat dinding bambu, buat tambir itu. Mata yang tidak bisa melihat ditambah umur yang sudah tua tidak membuat Pak Miskijo menyerah dengan keadaan. Untuk sekedar mencari bambu, Bapak terbiasa mencarinya sendiri. Namun perjalanannya tidak selalu berjalan mulus. Karena keterbatasan fisik yang dimiliki membuat Bapak banyak mengalami kesulitan, baik sedang berjualan maupun mencari bahan baku bambu. Ketika Pak Miskijo sedang berjalan melewati persawahan akibat salah jalan, Pak Miskijo jatuh ke dalam parit dekat persawahan. Oh, itu keceblok itu salah jalan, Mas. Salah jalan kan jalannya sebelah kiri ke selatan, tapi saya ambilnya sebelah kanan ke baratan. Terus saya keceblok itu ya nggak ada yang menolong. Cuman saya jalan sendiri, Mas. Bambu bagi sebagian orang hanyalah tanaman biasa. Namun bagi Pak Miskijo, bambu merupakan sumber penghasilannya setiap hari. Biasanya Pak Miskijo mencari bahan baku bambu dari kebun di sekitar rumahnya. Sampainya di kebun, Bapak mengetuk satu persatu batang bambu. Berbekal indera pendengarannya, Bapak memilih bambu yang kualitasnya bagus. Biasanya Pak Miskijo akan memilih jenis bambu tali yang berusia muda. Bambu jenis inilah yang lebih lentur dan mudah dibentuk, sehingga cocok untuk dibuat beraneka macam kerajinan maupun alat-alat dapur. Untuk anyaman-anyaman misalnya tambir, misalnya cetok, itu kan bambunya yang bambu muda itu loh, bambu muda itu kan diirat itu bisa lurus, bisa nggak putus-putus itu loh, Mas. Setelah mendapatkan bambu yang cocok, Pak Miskijo pun langsung memotongnya. Berbekal golok dan gergaji, Bapak berusaha untuk memotong bahan bambu. Terkadang bambu yang sudah dipotong sulit untuk ditarik. Dengan tangan yang ringkih, Bapak berusaha untuk menarik batang bambunya. Namun apa daya, bambunya tersangkut dan tidak bisa dipotong. Alhamdulillah, akhirnya batang bambu berhasil dipotong. Dengan golok andalannya, Pak Miskijo mulai membersihkan daun dan rantingnya. Sambil memikul beban batang bambu yang tidak ringan di pundaknya, Bapak mulai berjalan menuju rumahnya. Ditambah matanya yang tidak bisa melihat, membuat kesulitan yang dihadapi Pak Miskijo semakin bertambah. Namun semuanya ia kerjakan tanpa ada kata mengeluh sedikit pun. Sesampainya di rumah, Pak Miskijo tidak berleha-leha.
Ia langsung membelah bambu yang sudah dipotong. Dengan bantuan kayu dan golok, Pak Miskijo mulai membelah bambu menjadi ukuran yang lebih kecil dan tipis. Satu persatu bambu yang sudah dipotong dibelah menjadi bentuk yang lebih memanjang. Selanjutnya, bambu yang sudah dibelah tipis ini akan disatukan lalu dianyam dengan menggunakan tali yang terbuat dari bambu. Walaupun tidak bisa melihat, Bapak bisa menganyam bambunya dengan rapi. Berbekal indera perabanya, Pak Miskijo dapat membuat bakul bambu maupun tampah dengan kualitas yang baik dan kuat. Ya, saya cuman saya raba-raba Mas itu. Saya raba-raba ini udah betul atau belum, itu kan saya cuman raba-raba Mas itu. Ya. Menganyam bambu bukanlah hal yang mudah, sahabat. Perlu ketelitian dan membutuhkan proses yang cukup lama. Untuk membuat satu bakul bambu saja, Pak Miskijo membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 hari. Tergantung besar dan ukurannya. Setelah bakul bambu dan tampahnya sudah jadi, biasanya Bapak berjualan keliling kampung untuk menawarkan olahan bambu buatannya. Keuntungan yang diperoleh Pak Miskijo dari berjualan tampah dan bakul bambu terkadang tidak menentu. Hal inilah yang membuat Pak Miskijo sering kekurangan modal. Bukan hanya itu saja, Pak Miskijo pun harus memikirkan untuk mencukupi kebutuhan istri dan kedua anaknya. Karena kebutuhan yang mendesak inilah yang membuat Pak Miskijo terpaksa berhutang kepada bank maupun koperasi di desa. Oh itu nganu Mas, kalau saya kurangan modal itu saya pinjam Mas, pinjam dari TPK itu bank tapi di desa gitu loh. Jika kita melihat ada orang yang diberi keterbatasan dan kekurangan, tapi dia tetap memikirkan orang lain, ini membuat kita semakin merasa aneh dengan orang-orang yang diberikan kemudahan dan kelebihan dalam hidupnya, tapi dia justru tidak mau memberi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana setan bekerja dalam kehidupan manusia. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan menyuruh kalian berbuat hal-hal yang keji, termasuk perbuatan kikir. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maghfirah, keampunan dan karunia yang sangat luas. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha mengetahui. Semangat untuk memberi dan bagaimana hati yang lembut memikirkan orang lain itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat nominal, tapi Allah melihat nilai hati yang lembut itu. Dengan suara yang lirih, sesekali mulutnya berteriak menjajakan barang dagangan yang dibawanya, berharap ada pelanggan yang datang dan mau membeli. Tenggok tambe ronten, tenggok tonten tambe ronten. Selama berjualan keliling, Bapak tidak menggunakan tongkat penuntun jalan yang biasa dipakai penyandang tunanetra. Bapak hanya mengandalkan perasaan dan kehati-hatian dalam menyusuri jalan di perkampungan. Tampah dan bakul bambu merupakan alat yang biasa dipakai masyarakat di desa. Tidak heran kalau tampah dan bakul bambu sudah banyak dimiliki. Karena inilah barang dagangan Bapak sulit untuk terjual. Namun Bapak tidak menyerah. Bapak yakin Allah Ta'ala sudah menyiapkan rezeki untuk ia dan keluarganya. Alhamdulillah, setelah berjalan jauh, ada yang membeli barang dagangan Bapak. Bukan karena iba dan kasihan melihat Bapak, namun tampah dan bakul bambu buatan Bapak kualitasnya bagus dan tahan lama. Kualitasnya bagus Mas, ya soalnya sudah sering itu kan bikin itu jadi lebih awet itu. Sahabat hikmah, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bekerja keras dalam mencari nafkah. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan bekerja mencari nafkah sebagai amal yang dapat menghapus dosa. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan sholat. Lalu para sahabat bertanya,
Apakah yang dapat menghapuskannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bersusah payah dalam mencari nafkah. Hadis riwayat At-Tabrani. Di rumah sederhana inilah Pak Miskijo tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Istrinya bernama Sukaningsih. Kondisi fisiknya tidak lebih dari Pak Miskijo. Sejak lahir, Ibu Sukaningsih mengalami gangguan pada otaknya sehingga membuat ibu tidak bisa bicara dengan jelas dan kesulitan untuk berjalan. Di balik kelemahan dan kekurangan yang ibu miliki, terdapat kelebihan dan kekuatan yang membuat Ibu Sukaningsih tidak berpangku tangan dan menyerah dengan keadaan. Ibu juga ikut berikhtiar mencari penghasilan dengan menjual bawang merah dan cabai rawit merah. Hal ini ia lakukan semata-mata untuk membantu meringankan beban suaminya dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Menambah hasil keluarga. Setiap pagi, Sukaningsih bergegas menuju tempat pengepul bawang merah yang tidak jauh dari rumahnya. Dengan tangan yang sulit dikendalikan, ibu berusaha untuk memilih bawang merah yang mempunyai kualitas yang bagus. Biasanya, ibu memilih bawang merah yang ukurannya kecil, karena bawang merah jenis ini digunakan untuk bumbu dapur maupun pelengkap makanan. Tidak hanya bawang merah, ibu juga menjual cabai rawit merah. Cabai biasanya ibu dapatkan langsung dari kebun milik saudaranya. Walaupun kesulitan berjalan, namun ibu tetap turun untuk memetik langsung dari kebun. Biasanya ibu akan membayar cabai rawitnya ketika sudah laku terjual. Sesampainya di rumah, bawang merah yang sudah dibeli tadi lalu dijemur di bawah sinar matahari, dengan tujuan agar bawang merah tidak cepat membusuk dan lebih awet. Setelah dijemur kurang lebih 2 hari, barulah ibu membungkus bawang merah ke dalam plastik kecil. Satu bungkus plastik berisi 3-5 kg bawang merah. Setelah semuanya dikemas, bawang merah pun siap dijual. Ibu Sukaningsih berjualan bawang merah secara berkeliling. Tidak menggunakan gerobak, ibu hanya membawa tas jinjing yang berisi 5-8 plastik berisi bawang merah. Bawang merah dan cabai yang ada di dalam tas memiliki berat hingga 10 kg. Di usianya yang sudah tidak muda lagi dan keterbatasan fisik yang dimiliki, tentu saja membuat ibu sering kelelahan. Belum lagi jarak yang ditempuh ibu cukup jauh, kurang lebih 20 km yang harus ditempuhnya setiap hari. Apabila bawang merahnya belum laku, ibu akan terus berjalan sampai bawang merahnya habis laku terjual. 20 km. 20 km? Pernah capek nggak Bu pas di jalan? Enggak capek. Dengan keterbatasan fisik yang ibu miliki, membuat ibu sulit untuk mengontrol tangan dan kakinya. Hal inilah yang membuat ibu tidak bisa berjalan dengan normal. Jatuh terpeleset maupun tersandung batu sudah menjadi makanan sehari-hari Ibu Sukaningsih ketika berjualan. Walaupun sering terjatuh tidak membuat ibu kapok. Bahkan ibu langsung bangkit dan melanjutkan kembali untuk berjualan keliling. Dengan tiap hari jatuh, tiap hari jatuh. Oh, tiap hari jatuh Ibu? Jatuhnya karena licin atau apa? Kesandung jatuh. Alhamdulillah, perjuangan ibu akhirnya terbayarkan. Pelanggan mulai berdatangan satu persatu membeli bawang merah maupun cabai rawit. Banyak yang salut dengan perjuangan Ibu Sukaningsih. Di tengah keterbatasan fisik,
ibu tetap bersemangat untuk mencari nafkah. Melihat ibu yang jualan bawang tadi kayak usianya kan juga udah tua, terus memiliki keterbatasan fisik, tapi masih mau buat kerja, itu menurut saya kayak semangatnya besar buat kayak bertahan hidup dia gitu, masih mau mencari uang di kondisinya yang sekarang. Walaupun Ibu Sukaningsih ikut mencari tambahan penghasilan, tapi hal itu tidak melupakan perannya sebagai istri. Sudah lama Bapak Miskijo mengidap penyakit prostat dan hernia. Mas, itu saya itu kok sakit-sakit, lama-lama kok sakit sangat itu loh. Saya dibawa di puskesmas, itu saya disiarkan, oh kuwi nganu Bapak jenengan itu kena prostat. Sebagai istri yang setia, Ibu Sukaningsih selalu merawat suaminya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ketika penyakit Bapak mulai kambuh dan mengharuskan Bapak dirawat, Ibu Sukaningsih pun ikhlas menjaga suami yang dicintainya ketika sedang dirawat di rumah sakit. Bagi ibu, kehidupan rumah tangga itu harus dijalani bersama-sama, baik dalam keadaan suka maupun duka. Masya Allah. Baik dalam keadaan sehat maupun sakit, Pak Miskijo tidak lupa akan kewajibannya sebagai muslim, yaitu sholat 5 waktu. Semenjak remaja, Bapak terbiasa sholat berjamaah di masjid. Walaupun azan belum berkumandang, tapi Pak Miskijo bersiap menuju masjid. Jarak antara rumah dan masjidnya cukup jauh, namun hal itu tidak menyurutkan semangat Bapak untuk sholat berjamaah di masjid. Dulu yes, sampai sekarang ini kalau di masjid ya masih jalan saja Mas, itu kan kan di masjid itu rumahnya Gusti Allah, jadi saya itu ayo jamaah terus di masjid Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ada alasan Bapak Miskijo selalu datang sebelum waktu azan tiba. Ya, semenjak dulu Bapak merupakan muazin di masjid dekat rumahnya. Sudah puluhan tahun menjadi muazin, tidak ada rasa bosan maupun lelah. Bagi Bapak, mengumandangkan azan sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Dengan adanya azan, masyarakat muslim di sekitarnya bisa mengetahui waktunya sholat. Ada baiknya sholat tepat waktu dan dilakukan secara berjamaah. Melaksanakan sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap kaum muslimin. Sedangkan mengerjakannya secara tepat waktu atau di awal waktu menunjukkan keutamaan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Sholat pada waktunya." Aku berkata, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbuat baik kepada orang tua." Aku berkata lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya itu sahabat, selain menjadi muazin, Bapak juga menjadi guru bagi anak-anak kecil yang tinggal di sekitaran masjid. Suruh ngajar anak yang kecil-kecil itu, yang dulu saya ya sanggup-sanggup saja Mas, tapi ya cuman surat pendek-pendek itu. Sejak masih muda, Bapak sudah mengajarkan anak-anak di sekitar rumahnya membaca Al-Quran dan menghafal surat pendek. Walaupun Bapak terlahir tidak bisa melihat, namun ia bisa mengingat surat-surat pendek di Al-Quran. Meskipun sekarang sangat sedikit muridnya, namun Bapak tetap semangat dan terus mengajar sampai mereka lancar dan hafal.
Bentuk paling nyata dari bersyukur adalah memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu untuk hal-hal yang berguna dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tubuh yang sehat, sementara orang-orang ada yang diuji dengan disabilitas, tapi mereka tetap bekerja, tetap menggunakan segala apa yang mereka miliki itu untuk menghadapi kehidupan mereka. Melihat kehidupan mereka ini membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu yang sama menjadi ajang untuk muhasabah pula. Apakah mereka yang tidak lengkap fisiknya, tapi nurani mereka sehat, sementara kita yang diberikan kesempurnaan dalam fisik, tapi nurani kita sudah mati. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.